Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di sini akan menjelaskan LPS tentang mata kuliah digital marketing selama 1 semester ke depan. Kebetulan mata kuliah digital marketing ini adalah merupakan mata kuliah yang berada di rumpun mata kuliah pemasaran, ya, bobotnya 3 SKS dan juga sudah OBE. Penilaiannya dari ada A-, B+, dan sebagainya, ya. Jadi seperti itu, ya. Ini mata kuliahnya. Kita akan belajar pertama dari CPL-nya. Apa itu CPL? CPL merupakan capaian pembelajaran, ya. Ada 3 CPL. Yang pertama ini teman-teman di sini diharapkan bisa mampu mengelola bisnis, berintegritas, dan juga dapat mengelola proyek secara komprehensif, ya, serta efisien dalam manajemen waktu dan juga prioritas tugasnya. Terus ada juga CPL 5 untuk memahami regulasi industri, ya, ataupun tren yang saat ini, bisa mengidentifikasi peluang-peluang inovasi, bisa menganalisis masalah dan juga menggunakan data untuk mengambil keputusan. Terus CPL 7, ya, selanjutnya adalah CPL pembelajaran yang ke-7, CPL pembelajaran akhir di mata kuliah ini, itu untuk menginternalisasi nilai dan etika adaptif pengetahuan baru, memahami teori dan juga literatur terkini, dan mampu merancang, mengembangkan dan menganalisis bisnis secara inovatif. Sebelumnya sudah pernah dengar istilah digital marketing? Nah, oke. Ya, jadi kita bakal belajar untuk lebih dalam, ya, di CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK-nya ada 5. Yang pertama itu teman-teman di sini diharapkan dapat memutuskan strategi pemasaran digital dengan menggunakan data dan pengambilan keputusan terkait bisnis dengan menggunakan media-media digital. Lalu yang selanjutnya dapat memutuskan produk inovasi yang digunakan untuk strategi pemasaran di dunia digital. Jadi karena digital marketing itu luas, ya, gak hanya melulu tentang konten, tentang sosial media dan sebagainya. Nah, nanti kita bakal bahas, ya, apa saja sih produk inovasi digital yang bisa teman-teman lakukan untuk nge-boost bisnisnya. Lalu juga ada CPMK 3 dapat mengimplementasikan pengelolaan proyek karena mata kuliah ini based on project. Jadi nanti setelah UTS teman-teman bikin grup untuk mengerjakan suatu proyek. Proyeknya apa nanti ada di bawah. CPMK 4 dapat mengimplementasikan nilai dan pengetahuan baru serta menganalisis bisnis secara inovatif. Terus yang kelima, dapat mengimplementasikan solusi masalah dengan menggunakan data yang ada. Karena digital marketing itu bukan hanya kalian posting konten, tapi nanti itu akan ada data-data. Nah, nanti misalkan ada data komen, data like ataupun views atau tayangan, nanti itu bakal kita olah. Oh, strateginya bagusnya seperti apa? Ya, seperti itu. Terus juga selanjutnya adalah sub CPMK. Yang pertama, kita bakal diharapkan teman-teman di sini mampu mengimplementasikan konsep fundamental digital marketing. Yang kedua juga mampu memutuskan strategi digital marketing dengan menggunakan data yang ada untuk kepentingan bisnis. Lalu yang ketiga, mampu mengimplementasikan pengelolaan proyek yang berkaitan dengan digital marketing. Lalu yang keempat, mampu mengimplementasikan pembuatan konten digital untuk pemasaran bisnis. Jadi konten pun nanti bakal ada materinya, ya, pembuatan konten dan sebagainya. Lalu CPMK 5 ini yang lebih penting lagi, ya, mampu memutuskan strategi digital campaign untuk bisnis. Ya, ini tadi CPMK dan sub CPMK-nya sudah saya jelaskan. Ini ada deskripsi singkat mata kuliahnya. Ini merupakan mata kuliah based on project. Mahasiswa di sini diharapkan mampu memahami dan juga meningkatkan pengetahuan tentang digital marketing atau pemasaran digital dan mengaplikasikan promosi merek, membangun preferensi dan melakukan penjualan melalui berbagai teknologi untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu. Seiring dengan pesatnya teknologi, nah ini diharapkan teman-teman punya pemahaman dasar, ya, dan nantinya bisa diaplikasikan dalam mengelola bisnis. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan cara-cara mempromosikan sebuah merek atau brand melalui media digital
yang mampu menjangkau konsumen secara cepat, tepat, personal, dan juga relevan. Nah, metode pembelajaran ini adalah project based dengan basicnya team based project. Nah, ini mungkin hal yang baru karena teman-teman di sini merupakan semester 5 ya tadi. Semester 5, jadi nanti setelah UTS itu nanti teman-teman diharapkan untuk mengelola satu akun, entah itu TikTok ataupun Instagram yang dipunyai oleh UMKM. Jadi dikelola sama kalian. Nanti kelolanya seperti apa? Nanti saya sarankan UMKM-nya yang dekat-dekat sini aja ya, boleh yang pedagang cireng, pedagang gorengan juga boleh ya. Kalau yang teman-teman kakak kelas kalian di semester lalu ada yang sampai 200.000 view ya. Jadi tukang gorengan katanya yang biasanya jam 5 itu laku, jam 3 udah pulang katanya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi seperti itu ya nanti, karena saya pengen tugas kalian itu berguna juga buat teman-teman UMKM ya. Jadi pas nanti kalian tanda kutip tinggalkan, udah selesai nih proyeknya, si UMKM-nya bisa meneruskan ya. Kayak gitu, itu terkait dengan proyeknya. Nah, ini mengenai tentang, sebelum saya ke pokok bahasan, ada yang ingin tanyakan? Aku nanya Pak, ini kan mata kuliah digital marketing, apa aja sih spesifik yang dipelajari di mata kuliah ini? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi spesifik yang dipelajari adalah, yang pasti adalah bagaimana kita ya merumuskan ataupun menyusun strategi tentang digital marketing. Karena digital marketing itu luas ya. Kita lebih fokus ke sosial media ya, karena digital marketing itu macam-macam, ada SEO, ada juga konten kreator ya, ada juga ads. Nah, kita lebih fokusnya ke konten dan juga sosial media yang nyambung, karena kalau dipelajari semuanya nanti ada di mata kuliah di semester selanjutnya, di semester 6 dan 7 ada tuh ininya bisnis digital ya. Jadi seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman di sini itu bisa nanti saya kasih algoritma sosial media ya. Algoritma sosial media misalkan di TikTok, gimana caranya biar viral kontennya di TikTok, pakai hashtag apa, terus tuh rumus konten viral itu seperti apa. Lalu ada juga di selain sosial media, kalian juga nanti menghandle ya, karena kita langsung melihat apakah ada impact ataupun pengaruh apa tugas yang dilakukan oleh teman-teman ke UMKM. Karena kebayangkan, jadi tugasnya adalah membantu UMKM yang belum mulai digital, dia nggak punya akun TikTok, dia nggak punya akun IG. Nanti kalian bikinin, nanti kalian formulasikan nanti kebutuhannya apa. Misalkan kebutuhannya nanti, untuk memperluas jangkauan, nanti harus seperti ini. Butuh untuk meningkatkan brand awareness, nanti seperti ini. Nah, kayak gitu. Seperti itu ya, cukup jelas? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ada konsep-konsepnya ya, ada pengenalan digital marketing, ada juga dasar dan konsep digital marketing, ada marketing 4.0 ya, digital ekonomi, dan ini yang lebih penting mengenal pelaku konsumen di digital, ada juga konten digital, terus juga ini strategi digital marketing, ada 2 pertemuan. Nah, habis itu nanti ada UTS dan nanti ada briefing tugas proyek, tugas besar saya nyebutnya. Ya, terus nanti di pertemuan itu nanti kita ketemu sambil mengevaluasi apa yang telah Anda lakukan di UMKM. Misalkan kalian lagi di pantai, ternyata Pak, yang nontonnya cuma 70, kenapa? Nanti kita evaluasi bareng-bareng ke toko. Nah, ini materi-materinya sampai nanti puas di pertemuan ke-16. Nah, ini dari sub CPMK saya tuliskan nanti CPMK apa aja yang nanti di-mention ya, dan CPL-nya. Ada CPMK 1 ya, yang nyambung dengan sub CPMK 1, begitu juga seterusnya ya. Bisa dilihat sendiri nanti ya. Terus selanjutnya ini buku ya, buku utamanya ada digital marketing dari Kevin dan Ellie Chadwick 2019, dan kebetulan karena riset saya di digital marketing ya, riset saya penelitian dan juga pengabdian masyarakat itu di digital marketing, saya juga sudah menuliskan buku berjudul Sosial Media Marketing tahun 2024 kemarin. Jadi
nanti saya kasih bukunya PDF-nya ya, karena saya penulisnya, jadi ya saya kasih free aja ya, bisa seperti itu karena saya penulisnya, jadi bisa saya kasih berupa PDF ya. Dan ini pun mata kuliah ini pun sesuai dengan desain saya, karena di tahun ini pun saya memberikan pelatihan di KBB tentang digital marketing, di program pengabdian masyarakat, dan juga penelitian. Terakhir saya meneliti, bisa lihat di profil sekolah saya, bisa dilihat terakhir saya meneliti dan mempublish itu tentang K-pop atau Taehyung, BTS. Nah, saya bikin tuh karena apa? Karena saya melihat ada satu akun asuransi namanya CV Invest ya. Biasanya viewnya tuh sedikit, cuma 100, paling gede juga 2,5. Pas dia announce Taehyung V BTS sebagai ambasador, tiba-tiba 100.000 yang nonton. View 100.000, yang komen pun 10 ribuan. Banyak, jadi itu yang kayak gitu aja bisa jadi penelitian terbaru saya ya, karena penasaran kok memang di market Indonesia artis K-pop itu ternyata masih didaya ya, masih banyak peminatnya. Nah, gitu. Dan ini buku-buku pendukungnya ada dari Kotler, Marketing 5.0, dan juga Marketing 4.0, dan juga dari Ibu Elida Deti di pemasaran digital IPB. Nah, ini turunannya ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, bisa baca sendiri apa saja yang akan kita pelajari. Kita bakal fokus ke penilaiannya ya, ini ya, terus nah ini intinya nanti implementasi pengelolaan proyek berkaitan dengan digital marketing itu ada di pertemuan 14. Jadi di pertemuan 14 kalian mempresentasikan hasil proyeknya per grup. Lalu, nah ini rencana tugas mahasiswa ya, sudah saya buat di LPS-nya. Seperti yang saya bilang tadi, nah ini memilih anggota tim yang akan bekerja sama dengan dalam satu grup dan kelompok. Memilih UMKM, saya harap UMKM-nya yang benar-benar tuh dibantu, benar-benar blank aja, nggak tahu dia apa itu TikTok ya. Karena ada kalau yang tahun lalu ada success story sekali tukang gorengan, tukang bulan. Ada juga success story-nya si Mang Ama ya, Mang Ama yang dekat situ tuh, yang di depan kita ayam goreng. Konten-konten dari mahasiswa dipakai terus untuk dia promosi. Makanya dia udah punya 5 gitu. Dipakai terus di WhatsApp grupnya. Jadi kan lumayan kan. Tugas dari kalian itu adalah apa ya? Terpakai gitu untuk itu menolong UMKM juga. Nah, terus juga mengidentifikasi nanti perusahaannya UMKM masalahnya di mana, karena tiap UMKM masalahnya beda-beda. Lalu juga menentukan tujuan dan KPI, membuat flyer konten ya. Nanti ini step-stepnya, membuat strategi pemasaran digital, dan menyusun campaign berdasarkan identifikasi masalah, dan menyusun bahan dan slide presentasi di akhir semester dan terakhir presentasi. Nah ininya tugas-tugasnya ya. Terus juga seperti ini. Terus juga ada bobot penilaian. Bobot penilaiannya adalah laporan akhir, pelajar kapok mingguan, penyusunan presentasi bobot 20%, dan bobot penilaian seluruhnya dari mata kuliah itu 50% di mata kuliah tugas ini. Jadi sisanya individu, UAS, UTS itu sisanya. Ini adalah kalau saya jelaskan. Nah ini dia. Nah ini. Jadi kalau dihitung-hitung ya, dihitung-hitung proyek base tuh lihat 10, 10, 20, 10. 50%, sikap bertanggung plus 5%, kehadiran 5%, evaluasi tengah semesternya 20%, dan evaluasi atau UAS akhir semester itu di 20%. Nah ini skala nilainya ya, ada A, A minus, B ya. Jadi A-nya skala 85 ke atas ya, seperti itu. Ya. Dan ini tugas-tugasnya, tugas satunya buatkan digital konten TikTok di minggu kelima, buatkan di minggu ke-6 kalian membuat analisis strategi digital marketing perusahaan terbesar di Indonesia, lalu nanti bikin kelompok, lalu nanti pelaksanaan proyek UMKM, dan akhirnya presentasi dan UAS dan istilah di pertemuan 8 ke UTS gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyain? Ya. Digital campaign yang efektif untuk UMKM itu yang seperti apa Pak? Oke, pertanyaan bagus. Jadi kalau digital campaign itu tergantung kebutuhan UMKM-nya ya. Karena nanti sebelum kalian memilih UMKM, kalian akan mengidentifikasi dulu nih permasalahan UMKM apa. Ini misalkan
Sebagai contoh, kebanyakan di Lempong ini di sekitar kampus itu kebanyakan yang beli itu mahasiswa. Berarti ada masalahnya dari jangkauan. Dari jangkauan, berarti bisa nggak sih orang-orang yang dari sekitar Buah Batu, Muhammad Toha beli ini si Cileng misalkan, ya? Karena waktu itu pernah ada kasus, ada success story si Cileng itu tuh, Cileng yang di belakang itu ada pembeli karena Cilengnya unik kan, gede-gede. Terus ada yang beli itu dari luar kampus, tahunya dari konten TikTok yang mahasiswa saya buat. Nah, itu macam-macam. Yang pertama ada dari jangkauan ataupun awareness itu apa? Yang kebanyakan konsumen itu nggak tahu mereknya apa. Kita tuh nggak tahu misalkan Cimol Bojot AA itu jualan Cimol, padahal namanya Cimol misalkan. Ataupun kita nggak tahu misalkan kopi kenangan, kopi jadi jiwa ternyata jualan roti tos. Nah, kayak gitu kan awareness ya. Nah, itu tergantung kebutuhannya apa. Nanti sampai akhirnya menaikkan jumlah follower, kemudian nanti endingnya adalah menaikkan sales, menaikkan penjualan. Itu ada cukup. Sip. Kalau tidak ada